Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Salmadia dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang orientalisme memandang Islam kritis. Dari segi bahasa, orientalisme dan orientalis berasal dari kata oriental yang mengandung arti timur atau Asia Timur, sedangkan oriental mengandung arti orang timur atau Asia Timur. Sumber lain menyebutkan orientalisme berasal dari bahasa Prancis orient yang berarti timur atau bersifat timur, dan isme berarti paham ajaran cita-cita atau sikap. Orientalisme adalah orang yang mengetahui bahasa dan sastra timur. Sumber lain menyebutkan, orientalis adalah ilmuwan yang mendalami bahasa kesastraan, agama, sejarah, adat istiadat, dan ilmu dunia timur. Yang dimaksud di sini adalah wilayah yang terbentang dari timur, timur dekat, timur jauh, dan negara-negara yang berada di Afrika Utara. Nah, pada awalnya, kaum orientalis melakukan studi ketimuran dengan sikap benci dan penuh rasa permusuhan terhadap agama dan umat Islam. Hal ini dapat dimaklumi karena kaum orientalis pada masa kelahirannya terdiri dari pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani, lalu terpacu dengan berkorbannya perang salib. Masuk ke sejarah orientalisme, kaum orientalis memandang Islam dengan segala aspek, dengan pandangan bimbang dan sangsi mengenai kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalamnya. Kaum orientalis dalam mempelajari soal-soal ketimuran menggunakan semboyan netral terhadap semua agama. Sama dalam pandangan mereka, tetapi dalam kenyataannya mereka memojokkan Islam. Sejak abad ke-19, perhatian kaum orientalis berubah pada studi keislaman modern, setelah tadinya terpusat pada studi keislaman kuno. Ciri-ciri dari studi keislaman modern yang pertama, mengikuti perkembangan alam pikiran dan masyarakat Islam berbagai negara kaum muslimin. Yang kedua, mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang perkembangannya sejalan dengan perkembangan politik, penjajahan, dan bertujuan westernisasi atau pemerataan kehidupan umat Islam. Menurut Farinduani, untuk menyebarkan pengaruh, kaum orientalis menggunakan segala macam cara, antara lain menulis buku-buku tentang Islam, menerbitkan majalah-majalah khusus, mengirim dan menyebarkan misionaris-misionaris Kristen ke negara-negara Islam. Selanjutnya, memberikan ceramah ilmiah di berbagai perguruan tinggi dan lembaga ilmiah di berbagai konferensi. Terus, menerbitkan ensiklopedia Islam dalam berbagai bahasa yang banyak berisi pemalsuan dan penodaan terhadap Islam. Ada dua sisi tujuan orientalis. Yang pertama, tujuan sisi positif, yaitu tujuan dari ilmu pengetahuan dan tujuan perdagangan. Dan untuk yang sisi negatifnya, yaitu yang pertama agama, yang kedua politik, dan yang ketiga menghancurkan Islam. Kita tarik kesimpulan dari orientalisme tadi. Yang pertama, orientalisme merupakan suatu gerakan para ilmuwan barat yang meneliti dan membahas tentang dunia timur. Yang kedua, timbulnya orientalisme disebabkan oleh 5 hal, yaitu motivasi keagamaan, imperial, bisnis, politik, dan ilmiah yang dapat membuka cakrawala baru, penilaian secara objektif terhadap doktrin umat Islam agar tidak dipandang sebelah mata. Kontroversi di kalangan orientalis pun tidak terelakkan. Dan yang ketiga, Islam memandang bahwa orientalis adalah sekelompok orang dari kaum Yahudi dan Nasrani yang aktivitasnya hanya menampakkan sikap dan sifat kebencian terhadap doktrin dari umat Islam sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.